Oke, bertemu kembali dengan saya Sarwa Manurung pada mata kuliah Teknik Pengendalian Gulma. Sesi ini kita akan membahas tentang preventif dalam konsep manajemen pengendalian gulma. Preventif atau pencegahan. Prinsip pencegahan lebih baik daripada pengobatan itu juga berlaku pada pengendalian gulma, karena harapan kita dengan pencegahan akan menimbulkan biaya lebih sedikit dibanding ketika sudah harus mengendalikan. Ada beberapa langkah atau tahapan yang akan kita lakukan untuk mencegah atau meminimalisasi munculnya tingkat pertumbuhan gulma pada satu areal, apalagi pada lingkup perkebunan. Yang pertama, kita meminimalisasi sumber invasi. Yang kedua, berbicara sanitasi. Yang ketiga, mengenal undang-undang tentang karantina pertanian. Oke. Yang pertama kita akan membahas minimalisasi invasi. Invasi ya paling umum, saya kira adik-adik pasti sering dengar invasi dalam dunia militer ya, invasi menyerang. Dalam hal ini kita anggap invasi itu masuknya gulma dari luar wilayah. Contoh, kita punya estate, kita punya updealing ya. Bagaimana kita berharap tidak ada gulma-gulma baru yang timbul di wilayah kita dalam kurun waktu 1, 5 sampai 10 tahun ke depan. Sehingga yang akan kita bahas adalah meminimalisasi invasi. Apa yang mungkin kita lakukan supaya tidak terjadi invasi atau masuknya gulma lain ke wilayah atau areal kita? Yang pertama, minimalisasi kontaminasi bahan tanam, bisa bibit ataupun biji-bijian dari tumbuhan ataupun gulma. Pada pertemuan pertama saya sudah sampaikan, bicara gulma kita tidak terlalu membahas terlalu melebar. Gulma yang kita anggap di sini tumbuhan yang keberadaannya menjadi kompetitor, mendapatkan sinar matahari, air, unsur hara, termasuk juga ruang. Juga keberadaannya salah tempat yang akan mengganggu pekerjaan kita. Di sini meminimalisasi kontaminasi, bagaimana kita memastikan benih atau biji-biji bahkan bibit yang kita tanam pada suatu areal tidak terbawa oleh tumbuhan yang kita tanam, sehingga ketika satu bibit kita tanam di areal yang baru kita tanam, nantinya tidak akan tumbuh di sana gulma yang baru yang terikut dari sumber penanaman bibit. Contoh, kita melakukan pembibitan di Siantar, kemudian bibit ini akan ditanam di Sosa nantinya. Bagaimana kita memastikan polybag yang ditumbuhi oleh bibit kita ini tidak membawa gulma-gulma baru nantinya di daerah Sosa? Itu menjadi penting. Bagaimana benih ataupun biji-bijian bahkan bibit dilakukan pemurnian dari seed bank tumbuhan ataupun gulma, itu menjadi catatan utamanya. Oke, yang kedua, dalam pertanian bagaimana menggunakan pupuk organik yang sudah matang. Arti sudah matang, saya sedikit sampaikan parameter yang bisa kita ukur, kita ketahui adalah C/N. Itu menyatakan tingkat kematangan dari bahan organik. Bahasa umum kita sering katakan kompos. Penggunaan pupuk organik yang berbahan dasar seresah tumbuh-tumbuhan perlu memastikan kematangan bahan organik, sehingga kemungkinan bagian-bagian biji yang ada pada pupuk organik sudah membusuk dan tidak tumbuh lagi pada tanah atau areal yang diaplikasikan pupuk tersebut. Contoh ya, saya memanfaatkan pupuk organik yang bersumber dari seresah di sekitar pekarangan rumah.
Kalau ini tidak saya pastikan, biji-biji gulma yang sebelumnya ada tumbuh di sana tidak saya pastikan sudah membusuk kategori matang tadi. Ketika ini saya tanam ke tempat lain, maka sama saja saya memindahkan biji gulma tadi ke tempat yang lain. Itu yang diharapkan. Itu yang dijelaskan dari materi menggunakan pupuk organik yang sudah matang. Mungkin gampangnya Anda bisa bayangkan bagaimana burung menyebarkan biji-bijian. Ya, dia makan buah-buahan yang berbiji, dia terbang, kemudian kalian berpikir, ini kok kayu ditanam di batang sawit? Itu bukan ditanam, itu binatang yang membawa, bisa burung, ya, bisa juga binatang yang lain. Itu dia. Oke, yang ketiga, mencegah perpindahan rumput pakan ternak yang terlalu jauh. Pada saat pekerja pengumpul rumput pakan ternak melakukan pekerjaannya, tidak tertutup kemungkinan biji-biji tumbuhan akan tercecer di sepanjang jalan. Kamu dari tebing ngarit rumput bawa ke Medan, mulai dari tebing sampai Medan ini kamu ecer sepanjang jalan. Atau mulai dari Pekanbaru, ya kan, atau dari Medan ke Pekanbaru kamu bawa rumput naik sepeda motor. Sepanjang jalan ini kan kamu ecer ini. Nah, ini yang harus dihindari. Ya, ini termasuk juga penyebaran. Yang keempat, pastikan alat-alat pengangkut hasil pertanian tidak membawa biji-biji tumbuhan. Bagaimana caranya? Bersihkan alat transportasi dari bagian-bagian yang memungkinkan membawa biji-biji tanaman yang berpotensi menjadi gulma di tempat lain. Ya, kadang sih lalai ya. Kadang petani itu sendiri, orang tanah karo, di dalam keranjangnya biar tomatnya nggak berjatuhan, malah ditutupi dengan sisa-sisa gulma atau jahe. Karung guninya sering bagian atasnya ditaruh rumput-rumput, harapannya supaya lebih rapi. Ya, ini sebenarnya dengan sengaja, dengan sengaja atau tidak sengaja ini ya, perbuatan itu disengaja, tetapi dia tidak sadar bahwasanya itu sudah melakukan proses perpindahan gulma. Bagian E, menghindari penggunaan tanah isian polybag yang bersumber dari wilayah yang berbeda dengan wilayah yang akan ditanam. Belakangan ini perkebunan sawit ataupun perkebunan karet ini tren dilakukan untuk mencegah tanah-tanah di bibitan yang sudah terinfeksi oleh spora Ganoderma, maka sumber isian polybag diambil dari tempat lain atau sebaliknya. Ya, ini berpotensi sebenarnya kita memindahkan apa yang ada pada tanah, bisa penyakit, bisa juga gulma. Diharapkan dilakukan teknik-teknik pengurangan propagul yang ada pada tanah tersebut. Propagul, ada yang tahu? Propagul itu semua bagian tanaman yang menjadi bagian perkembangbiakan. Bisa biji, bisa spora, bisa umbi, ya, yang berpotensi tumbuh kembali. Ya. Bagian yang kedua, yang pertama tadi kita bicara invasi, yang kedua sanitasi. Ya, pengelolaan sanitasi akan mempengaruhi propagul yang ada pada tanah. Di sini ada 3 kelompok. Ya. Mengurangi propagul gulma tahap pertama. Kalau kita bisa mengurangi propagul. Apa tadi propagul? Semua bagian yang mungkin tumbuh kita kurangi. Bagaimana caranya mengurangi propagul? Ya, bagaimana kita membuat gulma-gulma ini jangan sampai berbunga. Itu yang pertama. Kemudian mencegah munculnya kecambah. Ya, otomatis kalau sudah ada propagul, maka tahap berikutnya akan bercambah, akan tumbuh. Kalau sudah tumbuh, masuk ke fase menjadi gulma atau kompetitor atau pengganggu. Tahapan ini kalau bisa kita stop
pada tahap pertama mengurangi propagul. Pencegahan, mencegah penambahan propagul dengan pengolahan tanah. Gulma jangan terlambat dikendalikan. Kemudian mengurangi jumlah gulma dengan pola cara budidaya. Yang ketiga, meminimalkan kompetensi dengan model pertanaman dan pengolahan. Contoh, masa tanam pada kedelai itu 120 hari. Padahal sebenarnya kedelai mulai dari tanam sampai panen dia cukup 80 hari. Bagaimana yang 120 hari ini kita pangkas menjadi 110 bahkan 90, supaya apa? Gulma selama 40 hari kita biarkan tumbuh di permukaan tapak tanah ini. Itu dia. Pengendalian, pengurangan dengan bahan kimia. Perlakuan aplikasi kimia. Kalau dia sudah masuk ke potensi gulma, maka pemanfaatan herbisida post emergence, karena sudah tumbuh, bukan pencegahan lagi. Oke. Yang terakhir, sebagai pemahaman ya, pemerintah, campur tangan pemerintah dalam mencegah menyebarnya gulma, ada undang-undang karantina pertanian yang mencakup karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Undang-undang nomor 16 tahun 1992. Sebelumnya yang terbaru Undang-Undang nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan dan ikan dan tumbuhan. Di sini ada perbedaan. Kalau ditanya apa perbedaan di 2019 dengan 2016, 2019 dengan 1992 ya, ada perbedaan di sini. Dari lingkup saja di sini hanya 5: persyaratan karantina, tindakan karantina, kawasan karantina, jenis hama dan penyakit, organisme pengganggu dan media pembawa, dan tempat pemasukan dan pengeluaran. Sedangkan yang terbaru ini kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 hal-hal yang baru ya, banyak. Di sini bisa Anda lihat jelas agensi hayati, jenis invasi, tumbuhan dan satwa liar. Ini yang belakangan yang menjadi hal penting ya. Pembatasan tumbuhan dan satwa liar yang sudah diperdagangkan, serta tumbuhan dan satwa langka ini. Jadi kalau kita kembali, apa tujuan dari undang-undang karantina? Yang pertama, mencegah masuknya. Ya, mencegah masuknya ini karena kita bicara pertanian, dia mencakup meluas hama, penyakit, hewan karantina termasuk ikan, termasuk organisme pengganggu tumbuhan. Mencegah masuknya. Yang kedua, mencegah tersebarnya. Nah, yang pertama kita usahakan jangan masuk. Yang kedua, jangan sampai menyebar. Yang ketiga, mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah. Nah, kita cegah juga hama penyakit yang ada di Indonesia, di wilayah kita juga kita cegah. Di sini dikatakan mencegah keluarnya hama dari wilayah negara Republik Indonesia, sekalipun negara tujuan menghendakinya, sekalipun kita harus tetap melakukan pembatasan. Jadi pada pertemuan yang kelima ini, pada sesi pengendalian, sesi pencegahan penyebaran gulma, harapan kita mahasiswa paham ya konsep-konsep yang bisa diterapkan, termasuk pemerintah sudah membuat undang-undang mencegah masuknya, tersebarnya, bahkan keluarnya mulai dari hama, penyakit, termasuk organisme pengganggu tanaman. Di sini Anda sudah lihat tadi, termasuk juga perdagangan satwa liar, satwa langka itu dibatasi. Karena apa? Kita tidak tahu orang-orang yang membawa ini bisa tidak sengaja, bisa unsur sengaja. Ketika terkendali tidak masalah, tapi ini ketika lepas di alam bebas tidak terkendali, ini bisa menjadi masalah besar bagi suatu negara.
Mungkin pada sesi ini materi yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian, jika ada yang kurang paham, kita akan masuk nanti di sesi diskusi lewat chatting ataupun penugasan yang akan saya berikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.